Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rohmah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 2.1. Adapun alur pada modul 2.1 dimulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Adapun kegiatan dimulai pada tanggal 6 Juni sampai 22 Juni 2024. Kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 1 telah selesai, kemudian pada minggu ini calon guru penggerak mulai dengan materi baru pada modul 2.1 melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran masih sama, yaitu menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Pada jurnal refleksi kali ini, saya menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard Sharp dan Morrison. 4C merupakan yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Yang kedua, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama dan yang penting Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang keempat, change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah Anda mendapatkan materi ini? Untuk yang pertama yaitu connection, keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 ini diawali dengan mengerjakan pretest. Pada hari berikutnya, kami mempelajari modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS. Sebagaimana yang diungkapkan Tomlinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi, yaitu proses, konten, dan produk. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau di kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, di mana guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam prakteknya, guru penggerak dapat mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Untuk yang kedua, challenge. Ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dengan praktek selama ini. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya, yang ternyata berbeda dengan praktek saya selama ini. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama, setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas tersebut akan saling menghargai. Yang ketiga, setiap murid akan merasa aman dan nyaman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. Yang keenam, adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Yang ketujuh, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Yang ketiga, konsep. Konsep-konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya bagi murid saya adalah 1. Berpusat pada murid. Artinya,
Pembelajaran direncanakan dengan cermat, strategis, dengan berdasar upaya memahami siswa secara utuh. Yang kedua, berpusat pada kurikulum. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini telah menekankan kreativitas dan menyelaraskan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi strategi, proses, konten, dan produk. Yang keempat, penilaiannya berjenjang, artinya guru melakukan penilaiannya dengan menyesuaikan dengan kemampuan murid. Yang keempat, change, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah berproses melalui pembelajaran berdiferensi selama 2 minggu, saya merasa perlu adanya perubahan dalam diri saya untuk saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksi diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar pada setiap murid. Jika ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka ini yang menjadi tolak ukur saya agar saya lebih mengenal murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar mereka merasa aman dan nyaman belajar, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pembelajaran, juga demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Berikut dokumentasi kegiatan pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Demikian jurnal refleksi yang dapat saya paparkan pada modul 2.1. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.